yang terjadi di Cianjur pada hari Senin tanggal 21 November 2022. Korban dari bencana alam ini cukup dahsyat teman-teman ya. Banyak sekali memakan korban jiwa. Teman-teman, kita berdoa untuk Cianjur. Semoga saudara-saudara kita di sana diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Tuhan Yesus, teman-teman. Bukan hanya korban jiwa yang berdampak, tetapi juga kerugian material yang tidak sedikit, teman-teman. Kita melihat sekitar 2.834 rumah rusak berat, rata teman-teman dengan tanah. Ya, belum lagi yang rusak. Ya, itu rumah-rumah yang rata dengan tanah, ada lagi yang rusak berat. Ya, kemudian ada yang sudah retak-retak dengan gempa susulan pukul 18 pada hari Selasa 22 November 2022, teman-teman. Itu terjadi lagi gempa susulan dan puji Tuhan tidak terlalu kuat, di sekitaran 2,9 magnitudo, teman-teman. Sementara yang pada hari Senin itu sangat lumayan kuat ya, yaitu 5,6 magnitudo, teman-teman. Ya, makanya banyak sekali memporak-porandakan bangunan dan juga memakan banyak korban jiwa. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tempat ibadah pun itu tidak bisa terhindar ya dari kerusakan. Ada 5 tempat ibadah yang rusak ya, ada juga yang rata dengan tanah. Kemudian 13 fasilitas pendidikan rusak, teman-teman, sekolah-sekolah, pesantren-pesantren. Kemudian fasilitas kesehatan 5 yang rusak, teman-teman. Kemudian 2 jembatan juga rusak berat dan 2 titik jalan rusak karena longsor juga ada ya, ditimbun oleh longsor. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita bisa ambil hikmahnya dari kejadian gempa bumi, teman-teman? Tentunya kita sebagai orang-orang percaya, kita berpikir, pertanda apa ini? Saya memang kaget, teman-teman ya. Ini kan terjadinya di tanggal 21 November 2022 pada hari Senin pukul 13 siang. Dan saat itu saya sedang gencar-gencarnya diserbu ya, diserang ya oleh pasukan berkuda. Pasukan berkuda dari tetangga, teman-teman ya. Karena video saya itu yang menanggapi Daniel Mananta, teman-teman ya, di mana saya dituduh memotong-motong video ya, videonya Abdul Somad, dan saya dituduh oleh Donald Bebek, Franz Donald bahwa saya memfitnah Abdul Somad, dan saya sudah membuatkan video sanggahannya ya, saya sudah membuatkan video bantahannya, teman-teman, dan puji Tuhan serangan-serangan itu mereda ya. Tetapi ketika serangan itu menjadi-jadi ya, di puncak-puncaknya disitulah terjadi gempa bumi, teman-teman ya. Jadi memang dari dulu kalau kita pelajari Alkitab, kalau kita lihat fakta-fakta, data-data sejarah yang ada di Alkitab, Tuhan mengizinkan gempa bumi terjadi itu biasanya pada saat Tuhan murka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, beberapa hari ini publik Indonesia berduka ya. Semua bersama-sama berdoa, kemudian bersama-sama merapatkan barisan untuk memberikan pertolongan kepada para korban terdampak dari musibah gempa di Cianjur ya, yang menurut catatan BMKG itu sampai pada 56 magnitudo ya.
Jadi kalau teman-teman mungkin membaca ya, setidaknya kalau dalam ilmu mitologi gempa ya, soal gempa ya, penggunaan skala itu kadang pakai magnitudo, kadang pakai skala Richter gitu ya. Dua hal itu memang sedikit berbeda ya. Kalau magnitudo itu diukur dari getaran tanah, kalau Richternya itu diukur dari energi yang dilepaskan oleh pusat gempa. Dan sejak 2008 skala yang digunakan sekarang adalah magnitudo. Dan sekali lagi ya, di Cianjur itu sekitar 5,6 magnitudo, dan ini cukup merusak. Banyak sekali korban jiwa yang meninggal dunia. Menurut catatan sudah lebih dari 250 jiwa. Kemudian ribuan bangunan, fasilitas umum juga banyak yang rusak ya. Semua sedang berduka. Tetapi kali ini teman-teman ada satu video yang menurutku cukup konyol ya. Dari Rina Solihin ya, Nove Rina Solihin channel. Dengan PD-nya dan dengan halunya, dan agak stres kalau aku nganggapnya itu. Dengan cocokmologinya ya, dia mengatakan peristiwa gempa di tanggal 21 November 2022 itu terjadi sesaat setelah dia diserang oleh beberapa kalangan ya, terkait dengan kontroversi statementnya Daniel Mananta soal patung dan roh jahat begitu. Jadi dengan satu perspektifnya Nove Rina Solihin dengan sangat pede, dan menurutku ya cocok mulogi gitu. Karena dengan kepedeannya mengatakan bahwa sesaat setelah Nove Rina Solihin itu diserang, Cianjur diguncang. Itu menurutku selain satu bentuk kehaluan ya, ketidakwarasan, itu juga satu bentuk tidak empati terhadap apa yang terjadi di Cianjur gitu. Teman-teman sekalian, memang kalau kita cermati ya, orang-orang yang agak halu dari kalangan oten itu seringkali menghubungkan musibah yang terjadi itu dengan tulah-tulah mereka gitu ya. Dulu saat KJ di sidang itu beberapa saat ada satu jembatan yang roboh, kemudian ada sebagian atap masjid yang roboh, itu dihubung-hubungkan dengan tulah si KJ ya. Dan kali ini Nove Rina Solihin ya secara tidak langsung mengatakan ya, Cianjur itu gara-gara tulah Nove Rina Solihin ya. Yang membela keyakinannya ketika diserang oleh berbagai pihak ya. Sebenarnya tidak diserang lah, sebenarnya itu bentuk satu perdebatan, satu argumentasi yang hak dia juga lah untuk menjawab. Tetapi untuk menghubungkan terjadinya gempa di Cianjur dengan serangan terhadap dirinya itu ya kurang waras lah, kalau aku bilang begitu ya. Teman-teman sekalian, memang kalau kita sebagai seorang yang beriman itu, kalau ada musibah atau bencana yang terjadi itu, kita bisa mengambil satu refleksi dari berbagai sudut ya. Jadi perenungan atau pandangan dari berbagai sudut. Dalam Al-Quran sendiri memang kalau soal gempa itu ada beberapa kali ayat yang disebutkan itu berhubungan dengan kedurhakaan manusia ya, ulah bejat manusia, kemaksiatan manusia, seperti yang pernah terjadi di kaum Madian Nabi Syuaib, kemudian kaum Lut yang terkenal dengan homoseksualnya. Beberapa kali ayat-ayat yang membahas tentang gempa ini mengulas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mendasari lebih dahulu, yaitu kemaksiatan manusia begitu. Tetapi kalau kita lebih jauh mau memahami Al-Quran ya, bagaimanapun juga yang terjadi di dunia ini,
musibah apapun, dalam hal ini gempa, itu sebenarnya sunatullah atau ketetapan dari Allah. Karena memang bumi ini sebagai bagian dari alam semesta ini punya sistemnya, punya sunatullah tersendiri, punya hukum alam tersendiri ya. Jadi kita boleh saja mengambil refleksi teologisnya, bahwa apapun yang terjadi itu harus kita ambil pelajaran, kita ambil hikmahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Daripada merasa diuji, mending merasa diazab. Kalau merasa diuji itu seolah-olah sebagai orang yang beriman gitu. Kalau diazab atau dihukum begitu, kita punya kesadaran untuk bahwa kita ini harus senantiasa memperbaiki diri. Kemudian hikmah yang berikutnya ya, karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi terkait dengan alam semesta termasuk bumi ini ada sunatullahnya, ada hukum alamnya. Itu semestinya kita sebagai manusia juga berpikir cerdas, meningkatkan keilmuan kita bagaimana kita memahami alam semesta. Terkait dengan gempa ini ya, meskipun sulit diprediksi kapan terjadinya gempa, setidaknya kita mengambil hikmah bahwa kita semua harus mengerahkan kemampuan intelektual kita, mempelajarinya, mitigasi bencana itu untuk sampai pada satu keilmuan bahwa bencana itu memang, karena dia bagian dari sunatullah, itu memang dalam tanda kutip tidak mungkin dihindarkan. Tetapi yang akan dicoba untuk dilakukan oleh manusia itu adalah meminimalisir efek dari bencana itu. Kalau terkait dengan gempa, mungkin bagaimana kita membuat satu struktur bangunan yang lebih kokoh, yang anti gempa, kemudian memilih daerah-daerah mana yang di situ tidak rawan gempa dan lain sebagainya. Karena memang kalau kita lihat ya, yang terjadi di Cianjur ini, kenapa begitu banyak korban? Itu karena memang struktur bangunannya yang tidak standar, kemudian struktur tanahnya yang juga tidak ideal, dan masih banyak lagi lah. Artinya bahwa kita semua boleh berpikir, boleh mencurahkan pikiran kita, mencari satu formulasi bagaimana meminimalisir terjadinya gempa. Gempa sebagai sebuah sunatullah itu dalam tanda kutip tidak bisa dihindarkan. Tetapi yang bisa dilakukan manusia itu adalah meminimalisir efek dari gempa tersebut. Dan yang paling penting, apapun yang terjadi di dunia ini, di bumi ini, semua atas izin Allah. Dan pelajaran yang paling baik yang untuk kita ambil itu ya, kalau ada musibah, bagaimana itu menjadikan kita semakin melakukan muhasabah, memperbaiki diri untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman sekalian. Jadi kalau novel Nasholikin ini bagiku ya cocot mulogi begitu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.